Jangan takut lah buat coba kita usaha, walaupun dipandang orang atau dipandang keluarga mungkin gitu. Ternak itu kesannya itu rendah. Dari hal kecil aja bisa jadi besar gitu loh. Kalkun itu semua kepake gitu. Makanya kita terinspirasinya ya coba buat memudidayakannya itu lebih dan lebih, pengennya lebih lagi gitu kalau bisa gitu. Kalau dihitung per bulan mungkin lebih dari ya orang-orang kerja lah, karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustrianto dari Bekasi, tepatnya di Rawalumbu. Dengan farm saya, kita pakai nama kios yaitu Klemira Unggas Official Store. Untuk jenis unggas yang saya kayak kita breeding, terus kita sambil jualin juga di toko saya ini, itu lebih ke ayam hias atau unggas hias gitu. Salah satunya itu kalkun. Kita juga jual daging kalkun, jenis-jenis kalkun hias atau yang bisa biasa-biasa saja yang seperti kalkun bronze, naragan kayak gitu. Kalau untuk hias mungkin seperti kalkun-kalkun blue lavender, royal palm, golden palm, white holland, ada semua di kita. Awalnya saya itu emang hobi sih Om, awalnya itu hobi, terus ternyata kita hobi yang mungkin menghasilkan sesuatu yang istimewa juga gitu. Awalnya kita jual di online, kita coba-coba, ternyata masuk dan ada yang beli. Di situ ya kita berpikir langsung inisiatif buat mencoba jual kalkun di online gitu. Awalnya tuh ya alhamdulillah sekarang udah berjalan sekitar 3 tahun dari semenjak COVID dulu. Kita awalnya masukin satu produk yaitu anakan kalkun. Terus kemudian di keesokan harinya ada yang beli, wah mulai dari situ kita optimis buat coba kembang biakin juga, sambil kita menjalani hobi juga, ya sambil kita bisa menghasilkan dari hobi gitu. Dari hobi yang kita jalanin ternyata bisa menghasilkan. Itu sih yang menjadi inspirasi saya buat coba, mudah-mudahan kedepannya bisa lancar buat masukin ayam hias lain juga seperti ayam-ayam Brahma atau ayam Poland segala macam gitu. Untuk perkembangannya kita lebih seringnya penjualan lebih ke DOC ya Om ya, lebih ke DOC anakan. Itu perkembangannya cukup signifikan buat finansial kita juga dalam keluarga. Saya alhamdulillah bisa tercukupan gitu dengan hasil jualan anakan ini. Ya sekitar dari awalnya tuh sekitar 10 ekor 1-2 hari tuh habis gitu. Makanya kita mencoba cari supplier, kan kita juga nggak mungkin mencukupi dengan sekitar berapa ekor kalkun di kandang aja gitu kan, nggak bisa mencukupi juga. Akhirnya kita coba cari supplier dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, kita coba kulik. Ternyata kita dapat channel, alhasil kita kadang per minggu itu sekitar 40 ekor mungkin bisa keluar untuk kalkun, anakan kalkun aja itu cukup segitu deh. Kalau sisi pemeliharaan ternyata kalkun itu ya salah satunya jenis unggas yang anteng juga sih. Kalau kita bicara itu kita lihat deh, kita pandang juga enak, dipandang oleh mata gitu. Ternyata banyak juga manfaatnya Om, seperti dagingnya, bulunya saja bisa kejual. Nah di situ kita mulai terinspirasi buat wah ternyata
jualan kalkun itu semua kepake gitu. Makanya kita terinspirasinya ya coba buat memudidayakannya itu lebih dan lebih, pengennya lebih lagi gitu kalau bisa gitu. Ya emang skalanya untuk sekarang ini kecil, cuma alhamdulillah ada aja sih kalau untuk budidaya kalkun tersendiri ini emang cukup menghasilkan juga buat saya gitu. Ya kalau bisa dibilang mungkin penjualannya pun kalau dihitung per bulan mungkin lebih dari ya orang-orang kerja lah, karyawan. Makanya sampai saya rela keluar kerja waktu itu, resign ya demi membudidayakan kalkun. Mungkin lebih signifikannya kalau misalkan kalkun ini menghasilkannya ya cukup optimal juga Om gitu. Alasannya yang paling mendasar banget sebenarnya sih ya karena lebih akuratnya tuh kita sering bisa bareng keluarga sih Om di sini tuh. Jadi kita emang saya jujur aja orangnya tuh nggak suka yang namanya kerja itu kan terlalu diporsir soal waktu ya, apalagi itu. Nah saya itu orangnya lebih ke orang yang bebas gitu, nggak suka yang namanya terporsir oleh disiplinnya waktu segala macam. Alhasil kita coba ada inspirasi nih, awal banget sih ceritanya tuh kita bebek sih Om. Awalnya kita inspirasi dari bebek, ngeliat di YouTube cara budidaya bebek. Akhirnya kita ke peternak-peternak lain di daerah Bekasi juga masih, seperti peternakan bebek, peternakan entok atau mentok, terus angsa segala macam. Ketemulah juga ada peternak kalkun gitu kan. Nah kita lihat dari awalnya itu harga seekor kalkun bisa sekitar 80.000 per ekor, sedangkan bebek itu 8.000 per ekor Om. Makanya saya kenapa nggak coba kalkun? Saya bebek tuh kalau dibilang ya udah gagal mungkin, tapi dari kalkun ini kok bedanya jauh, tapi anakannya itu besarnya sama gitu kan, makannya juga sama gitu. Makanya kita optimis buat coba lari ke kalkun dulu awalnya sebelum ke ayam hias lain. Nah kita coba kalkun dulu. Kalkun udah berjalan, ternyata ya ada yang beli dengan harga segitu. Yang kita pernah ngerasain beli harga dengan 80.000 itu, ternyata ada juga yang mau beli gitu. Makanya kita termotivasi buat coba ikut jual gitu. Makanya siapa tahu ini bisa jadi penghasilan saya di kemudian hari. Nah ternyata ya sampai sekarang alhamdulillah udah berjalan 3 tahun. Kita coba masukin ayam hias lain juga, dapat yang ya harga-harga dari supplier ya, alhamdulillah dapat yang harga-harga mungkin kalau sistemnya belinya banyak kan kemungkinan dapat barangnya itu juga banyak yang ya sejenis-jenis ayam hias lain juga. Kita bilang sama supplier, coba Mas ayam hias lain dijualin juga di online, siapa tahu bisa jalan. Ternyata ya kita coba bener bisa jalan dengan nggak cuma kalkun gitu ya. Akhirnya kita jualan di online, dapatlah kita hasil yang cukup. Ya mau nggak mau jadinya kerjaan kita singkirkan. Tadi waktu itu kita sempet sambil kerja Om awalnya. Sambil kerja itu kita ya udah mutusin buat fokusin di kalkun ini, di ayam hias ini kita fokuskan. Ya alhamdulillah malah lebih dari hasil kita kerja gitu. Makanya kita motivasinya jadinya dapatnya tuh dari situ, dasar awalnya banget basicnya tuh. Pengetahuan ya untuk lebih ke kita perawatan, terus dari kesehatannya si ayam-ayam, lebih ke pembuatan kandang juga mungkin. Ya, pembuatan kandang itu kita emang awalnya mencari tahu dulu sebelumnya Om. Nah, alhamdulillah kita juga dapat inspirasi dari para peternak, dapat saran dari si A si B, suruh bikin kandang seperti ini seperti itu. Akhirnya kita coba jalanin. Ya untuk kandang ya mungkin udah cukup lah gitu. Ya syukur-syukur nanti bisa memperbesar lagi. Terus ya kita coba tambah lagi gitu ayam-ayam hiasnya atau unggas hiasnya. Untuk kesehatan dan perawatan kita lebih coba dari dasar-dasar sih Om, lebih ke alamiahnya. Ya kalau emang udah
sakitnya parah atau apa dari si unggas ini, kita biasanya pakai obat-obatan gitu ya. Untuk kalkun tersendiri Om ya, kalau untuk buat pedaging itu biasanya kita ambil di bobot-bobot sekitar 5 sampai sekitar 7 kilo. Itu di usia 10 sampai 12 bulan, setahun gitu. Untuk perawatan awalnya kita dari masa dia DOT-nya kalkun itu sekitar 0 sampai 21 hari kita pakannya pakan starter, yaitu pakan pur ayam biasa. Kita kembang biakan pakai ya untuk perawatan seperti penghangat, lampu penghangat, terus untuk minuman kita nggak pernah kasih vitamin atau apa, cuma kita lebih ke air mateng gitu, lebih ke air mateng yaitu air anget buat si DOC dari usia 0 sampai umur 21 hari, bahkan sebulan kita masih pakai air hangat, terus pakannya masih pakai pur ayam, terus tambah lagi tuh untuk kandangnya sendiri, dia kalau usia 3 bulan ke bawah biasanya saya pakai kandangnya sistemnya kandang panggung gitu. Kandang panggung itu sekitar dari tanah itu sekitar 50 sampai 80 cm kaki kandang, agar si kalkun ini nggak gampang kena penyakit, yaitu dari kotorannya sendiri lah. Awalnya tuh ya seperti amoniak gitu, makanya kita coba bikin kandang, kita terapkan kandangnya itu kandang panggung di usia 3 bulan sampai sekitar 5 bulan baru kita mulai turun kandang biasanya untuk si kalkun ini, biar dia coba makan sendiri, biar dia coba bisa beradaptasi di lingkungannya dia, di kandangnya dia. Biasanya kalau untuk anakan itu lebih kita ininya di usia 3 bulan sampai 5 bulan itu biasanya kita masih main di kandang aja, belum diumbar gitu. Kalau 5 bulan ke atas baru kita mulai coba umbar, ya pelan-pelan itu bisa dapat bobot sekitar 4,5 kilo usia 6 bulanan biasanya. Lalu kalau untuk yang kita dapetin di angka 6-7 kilo itu biasanya pakannya itu udah kita bedain Om. Di usia 6 bulan kita udah pakai pakannya itu pakan seperti campuran bekatul, pur, jagung. Untuk kesehatan sih alhamdulillah ya, kita belum pernah ngalamin yang parah banget. Pernah mungkin dulu sekali awal-awal kita baru coba. Untuk sekarang sih nggak ada yang namanya kita ini penyakit yang sampai habis sekandang. Dulu pernah memang, cuma saya nggak pernah sekarang itu gitu, nggak pernah ngalamin lagi karena kita udah penerapan kandangnya juga mungkin udah lebih ketutup, yaitu di indoor gitu, nggak terlalu di outdoor, kecuali kalau lagi cuacanya bagus biasanya kita umbar gitu biasanya. Nah itu nanti dia untuk pakan biasanya kita kasih terapinnya itu jagung pur, bekatul, dedek gitu, sekitar sehari itu habis lah, pagi dan sore itu 2 kali kasih makan itu sekitar 8 kilo mungkin, sekitar 8 kiloan. Kalau kalkun itu lebih ke anakan sih Om, biasanya rentannya itu lebih ke amoniak, senot. Tapi kalau amoniak masih bisa kita sembuhkan lah ya dengan cara obat-obatan atau yang namanya vitamin seperti Doxerin Plus gitu. Biasanya kalau senot yang mata berair biasanya kita masih bisa sembuhin. Kalau untuk anakan sih lebih dominannya kalau terserang penyakit-penyakit seperti itu sih di usia DOT sih biasanya Om, sekitar di bawah 3 bulan lah usianya gitu. Kalau untuk sebenarnya kalau kalkun itu kan sebenarnya pemakannya habitatnya lah ya Om. Habitatnya itu kan lebih di luar Indonesia lah gitu kan. Makanya si kalkun ini sebenarnya sih makannya tuh kayak kambing, dia sebenarnya tuh kayak makannya tuh rumput gitu loh, herbivora lah sebenarnya, dia itu makannya rumput-rumputan makanya. Nah kenapa bisa kita main di bobot itu kalkun itu ya makannya karena
dedek juga, pakannya pur juga, jagung juga gitu. Makanya kita bisa ngejar bobot di situ. Nah, untuk rasa ya banyak yang bilang kalkun itu non kolesterol. Lebih ininya non kolesterol. Mungkin ya berapa persen ada kolesterolnya, cuma nggak terlalu banyak seperti ayam kampung atau bebek yang mungkin kolesterolnya mungkin tinggi gitu. Untuk manfaatnya, kalau dari daging kalkun ini sebenarnya banyak, seperti kayak buat apa kolesterol gitu. Dia jadi kolesterolnya juga nggak terlalu banyak, makanya dia nggak bisa inilah. Ada yang bilang bisa nyembuhin juga dari penyakit kanker, pencegah, bukan penyembuh, pencegah kanker, pencegah segala macam penyakit, seperti penyakit-penyakit ya, kata orang bisa ada yang bilang juga diabetes, bisa sembuh dengan mengkonsumsi daging kalkun atau hati kalkun gitu. Banyak juga yang cari telur kalkun juga untuk konsumsi karena katanya lebih berprotein tinggi dibanding telur bebek atau telur ayam kampung. Kalau untuk pemesanan biasanya kita individu aja sih Om, maksudnya dari nggak sampai ke resto-resto gitu, karena kita untuk perorangan gitu lebih tepatnya. Kalau untuk pesanan biasanya di bulan-bulan Oktober, November, Desember itu kita mungkin bisa sampai sekitar 40 ekor kalkun bisa kita potong. Untuk penjualannya lebih ke orang-orang, biasanya tuh orang-orang luar ya, orang-orang luar yang lebih peminatnya banyak tuh dari mereka, kalangan mereka seperti orang Afrika, orang Ghana, orang Amerika, karena kan lebih terkenal juga kalau kalkun itu di Thanksgiving ya, Thanksgiving kayak gitu-gitu. Makanya orang tuh buat Natal tahun baru juga bisa, orang-orang pada mesen kalkun di kita tuh untuk acara-acara besar sih lebih tepatnya gitu, seperti untuk perayaan-perayaan, atau biasanya juga dihidangkan. Ada customer saya juga pribadi itu biasanya dia ngambil sekitar 7-8 ekor kalkun itu untuk di kapal pesiar. Biasanya dia biasa langganan tuh di bulan November, biasa beli tuh sekitar 7-8 ekor dia itu untuk menyajikannya di kapal pesiar gitu. Untuk penjualan saya untuk daging kalkun sendiri itu lebih ke online sih Om. Jadi dia itu nanti order di Tokopedia atau di Shopee saya, di aplikasi online shop saya. Mereka itu biasanya nanti pakai ya seperti kalau misalkan sekitar Jakarta dan sekitarnya bisa pakai instan kurir atau someday kurir. Nanti bisa juga dipesannya secara instan kurir dari ojek online aja gitu biasanya. Kalau misalkan untuk keluar daerah seperti di luar Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan segala macam, kita biasanya itu nanti pakai aplikasi yang bisa mengirim frozen biasanya. Itu ada aplikasi sekarang itu dia bisa pakai frozen. Jadi nanti kita pengirimannya tetap pakai styrofoam, dikasih es batu atau agak di frozen sedikit. Itu bisa kuat sekitar 1-2 hari. Kebetulan si jasa kirim tersebut juga bisa ngirimnya itu someday, next day gitu. Jadi dia bisa sampai besok hari, walaupun kayak kemarin saya terakhir pengiriman itu daging kalkun ke Surabaya. Dia pakai aplikasi Tokopedia, dia pakai ngusulin juga pakai aplikasinya Tokopedia, jasa kirimnya ini, kata dia oke, saya coba pengirimannya pakai jasa pengiriman itu, dia itu bisa frozen. Akhirnya sampai dari sini kita berangkatin jam 9 sampai sana jam 7 malam besoknya gitu. Kebetulan emang ada customer di daerah Surabaya, dia biasa juga order di kita gitu kan. Ya mungkin di sana banyak, cuma ya rezekinya di kita gitu. Kalau untuk saya pribadi, apalagi khususnya buat anak-anak muda nih, jangan takut lah buat coba kita usaha, walaupun dipandang orang atau dipandang keluarga mungkin gitu. Ternak itu kesannya itu rendah gitu, rendahan atau kesannya jorok, atau ya bisa dibilang petani banget loh gitu kan.
Tapi ya sebenarnya awal dari kata-kata mereka itu yang harus bisa bangkitin optimisnya kita gitu. Optimisnya kita buat coba jalanin dulu, jangan kita pandang enaknya dulu lah gitu. Jangan kita pikir orang lain suksesnya, langsung suksesnya dilihat, jangan kayak gitu. Kita optimis dulu bahwa kita tuh bisa gitu. Jangan malu sih, yang pasti juga jangan pernah malu. Apalagi kan ya namanya zaman sekarang tuh anak-anak muda itu saya pernah sering lihat gitu. Mereka tuh sampai bilang katanya, nggak mau katanya, kalau ternak-ternak gini kan kesannya gimana sama temennya atau sama pacarnya mungkin gitu, sama ceweknya. Ya sebenarnya sih kita nggak pernah mikir gitu sih. Kalau saya sih optimis kalau dari hal kecil aja bisa jadi besar gitu loh. Makanya kita pedenya di situ, Om. Kalau untuk pengembangan sih kita pengen banget, Om, ya. Ya mungkin sempet kita berpikir pengen support lah dari orang-orang tertentu seperti pemerintah atau segala macam. Sempet pengen ada pemikiran seperti itu, cuma kan kita hanya orang biasa gitu kan mikirnya. Ya kita coba mungkin dengan usaha kita sendiri, dengan kinerja saya sendiri, pengennya sih lebihnya itu kita pengen berkembangnya itu lebih ke peternak-peternaknya aja, karena kan saya lebih sekarang itu ngambil ke supplier-supplier, Om. Pengennya tuh peternak-peternak tuh dengan harga stabil, dengan harga yang bisa buat kita penjual atau reseller, dengan harga borongan ini kita bisa jualin lagi punya mereka. Jadi kita saling saling tolong menolong gitu sesama peternak atau apa. Saya juga bisa membantu mereka dengan ternaknya saya beliin gitu, biar saya juga nanti bisa jualin punya mereka gitu. Kalau untuk kembangnya itu kita pengen juga punya kandang sendiri yang lebih besar mungkin, Om, ya, biar kita bisa breeding setiap unggas, mungkin kalkun, Brahma atau Polan atau angsa segala macam, bisa kita kapasitasnya lebih luas lagi gitu. Pengennya sih gitu, harapan kita tuh seperti itu, Om, yang besarnya. Kalau untuk pembelian di Clemira Unggas Official Store ini, itu nama toko kita ada di Tokopedia, di Shopee, atau di nomor WA 0896 7023 0286. Itu nomor WA kita. Kita bisa kirim-kirim unggas-unggas hias atau mungkin lebih ke kuliner juga bisa, Kak, seperti unggas dipotong, seperti kalkun potong, atau ayam-ayam hias lain juga bisa dikonsumsi. Bisa kita kirim seluruh Indonesia. Untuk pemesanan lebih optimal lah saya sih di online shop saya, yaitu di Tokopedia atau di Shopee. Untuk produk ini yaitu ayam kapas, bisa dibilang KW-nya ayam silky nih, American Silky. Nah ini bedanya dengan American Silky itu, kalau American Silky bulunya lebih lebat, lebih tebal, dia kayak boneka, bener-bener boneka. Kalau ini ya bisa dilihat sendiri, itu ada jenggernya, ada kelihatan mukanya. Kalau American Silky nggak kayak gini gitu. Itu bedanya itu. Nah ini untuk kalkun, Om. Untuk kalkun kita di sini ada 2 jantan siap kawin dan jantan muda. Dia belum bisa kawin dia. Ini jadi ada 2 jantan dalam satu kandang. Betinanya ya sebanyak-banyaknya kalau untuk kalkun, karena dia ini kan lebih ke koloni dia. Jenisnya ini, jenis kalkun ini koloni. Ini kebetulan di sini ada unggas kalkun hias, kalkun potong. Dan banyak peminat ini di jenis Black Spanish, Om. Makanya kita lebih banyak breeding di jenis Black Spanish gitu. Kalkunnya kalkun Black Spanish. Di sini juga ada ayam mutiara, Guinevere dari Afrika. Ada warna putih albino, lavender, sama original ada juga. Di sini kebetulan ada lagi pada musim bertelur, Om, di sini, Om. Nah, ini yang ada di sini kebetulan jenis potong si bronze jantannya.
Untuk yang hias biasanya Black Spanish ini emang lagi maco-maconya dia ini ya, mungkin di Indonesia itu urutannya ketiga ya jenis Black Spanish. Dan yang paling pertama mungkin sekarang ini lagi didudukin sama si Blue Lavender nih Om, yang abu-abu ini cuma ada betinanya, kebetulan kemarin jantannya laku saya jual gitu. Ini ada juga jenis White Holland putih polos, si muda nih masih sekitar 8 bulan ya, 8 sampai 9 bulan ya usianya. Nah ini untuk jenis bronze kalkun pedaging, lebih tepatnya biasanya saya potong jenis-jenis dia nih. Dia bobotnya berapa tuh? Ini bobotnya kemarin saya timbang sekitar 5,5 kilo, 5,6 kilo. Hampir 6 kiloan ya. Dengan usianya sekitar 10 bulan ini dia, 10 sampai 11. Iya. Di sini kita pakannya sih Om yang kita kejar itu biar dia bobotnya cepet naiknya, itu biasanya kita pakainya jagung sama mungkin ya pur yang bikin dia proteinnya tinggi, bisa jadi badannya lebih cepet gitu untuk dia masa pertumbuhannya. Karena kalkun itu di usia 8 bulan ke bawah itu dia lebih ninggiin badan Om. Dia itu lebih ninggiin badan. Kalau untuk berat badan biasanya di 8 bulan ke atas. Dia udah mulai gemukin badan segala macem, birahinya juga lagi lagi totalnya tuh di usia 10 bulan dia biasanya udah birahinya bener-bener mateng deh gitu, siap kawin. Ini jenis brown yang kita pegang nih. Ya untuk Agromaritim, terima kasih banyak udah datang ke farm saya. Jangan lupa buat para subscriber atau buat viewer, like dan subscribe Agromaritim channel. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.